Kenapa emang jendela di kiri, kenapa? Di mobil, jendela di kiri. Oh iya. Ada lagunya coba cari. Oh iya. Nggak ada yang asal, ada yang asal. Tapi bener nggak sih katanya belum pernah pacaran? Benar. Itu bener. Kenapa sih Ki Bener. pakai Itu kayak pakai ada. ketawa gitu Ki? Iya. Ini dalam banget, ini boleh jadi FYP. Boleh lihat kamera. Ngomong lihat kamera ya. Ngomong lihat kamera. Menurut aku sukses aku itu adalah ketika nanti aku sudah tiada, tapi karya-karyaku masih tetap dikenal. Sih. Halo semuanya, selamat datang di Check Sound Podcast. Kenalin, gue Andrea Paramesti. Dan gue Adi Ramsyah atau Adi yang hari ini spesial, seneng banget karena kita nggak cuma berdua, bahkan berempat mau ngobrol-ngobrol seru ya. Langsung aja nih, dua orang yang pasti lo semua udah pada tahu lah ya. Udah Ini tuh viral. hits ada di mana-mana, lagunya di mana-mana, orangnya di mana-mana. Yes. Please welcome Rizky Febian dan Rizwan Fadila. Yo, ayo yo. Check sound. Check sound, 1, 2, 3. Kita cek sound, cek dulu nih. Kabarnya apa kabar guys hari ini guys? Alhamdulillah, kita baik. Kurang fit ya. Oh ya. Baik. Iki hari ini rundown-nya ngapain aja? Bangun pagi terus ngapain? Seperti biasa, bangun pagi, dibangunin sama Selina, terus abis itu sudah diwajibkan harus sarapan, disiapin istri, terus habis itu biasanya berkegiatan. Oke. Either itu ke kantor, kalau ada off air kerja ya kerja gitu. Oke. Kalau Enjan rundown-nya apa hari ini? Sama aku juga dibangunin Selina. Enggak dong, kan beda rumah. Kamu di Tambun, Soalnya tadi kita emang gini. Selina bisa 1000 bayang. Soalnya tadi gini, Enjan datang, Iki belum. Nggak serumah ya? Oh iya nggak serumah ya. Aku nggak serumah sama Iki. Kalau aku main game kan, jadi aku begadang tadi. Jadi aku bangun. Bujang. Bujang. Ya kayak Iki dulu ya. Main game pagi. Oke. Terus langsung sini. Tapi sehat ya? Sehat dong, harus dong, Alhamdulillah. semangat dong. Alhamdulillah. Oke. Biasanya kan kalau musisi nih hari-hari bisa digambarkan dengan lagu. Nah, Kalaulah dikasih judul lagu, hari ini apa judulnya? nah apa? Kayak soundtracknya hari ini tuh kayaknya Iya. apa? Soalnya Lagu hari aku ini. nggak pengen lagu sendiri. Disangkanya, ya pasti ini dia pick me banget. Itu. Aku sini sih. Apa? Jendela di kananku. Kayaknya deep banget. Di kiri, sorry. Oh, apa bedanya? Karena aku duduk di kiri. Kenapa emang jendela di kiri? Kenapa? Di mobil, jendela di kiri. Oh, iya. Ada lagunya coba cari nanti. Emang iya. nggak ada yang asal, nggak ada yang asal. Nggak ada, nggak mungkin. Karena Tapi bisa jadi perjalanan. lagu loh, perjalanan. jadi lagu perjalanan. Aja kalau aku. Menikmati Boleh perjalanan. kita tunggu lagu baru kali ya. Iki apa Ki judul Kalau lagu aku hari ini? kecupan manja di kiri kanan. Oh. Itu Kok panjang dia. banget? Nggak semua orang punya. Kanan Lini, kiri Selina. Selina. Iya. Aduh. Ada lagunya, itu emang ada. Cek aja nanti di Spotify. Bener ya? Iya. Cari ya. Nanti kita cek. Jangan sekarang lah. Kecupan Jangan pagi hari yang manja. Oh. Kayaknya beda deh. Nggak ketahuan, nggak ada lagunya. Beda sih. Oke. Iki dulu. Iki itu sekarang ya kalau bisa dibilang musisi iya. Ya kan? Amin. Entertainer iya. Aduh. Seorang ayah juga iya. Ya kan? Ini tuh kalau kita lihat tuh kayaknya Bismillah insya Allah mah hashtag Masya Allah Tabarakallah ini udah kayak di peak-nya gitu. Udah Aduh, kayak amin. sempurna-sempurnanya. Amin. Tapi jujur deh Ki, yang dirasain itu sebenarnya tuh di fase ini nih ya. Apakah kayak Alhamdulillah fase ini apa masih ada kegundah-gulanaan apa? Ini aku siapa mencari ini Oke. tuh fase apa sih Ki? Paling utama ya pasti aku bersyukur banget karena bisa ada di titik ini. Terus nggak pernah menyangka dengan aku yang mengenal diri aku dulu masih kecil gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba udah ada di tahap dimana sudah mengkhawatirkan bahwa sekarang sudah punya Selina. Terus Selina sudah bawel, udah bisa jalan, udah apa. Terus bangun tidur tuh udah ngelihat istri cantik. Kayak nggak ada kepikiran gitu dalam hidup aku. Jadi sekarang tinggal mensyukuri. Tapi kalau ditanya masih ada rasa kekhawatiran atau gundah atau gelisah, pasti selalu ada karena mungkin karena aku sekarang memposisikan juga sebagai ayah dan juga sebagai suami, jadi kayak tetap harus berpikir keras gimana caranya untuk tetap produktif di dunia yang aku sedang fokuskan sekarang gitu. Makanya selain di musik juga aku gimana caranya tetap menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang di luar musik juga, terus berusaha ngerambah ke hal yang lain, entah itu either bisnis atau yang lain, karena ya tetap pengen mikirin lah ke depannya juga, karena kan roda akan terus berputar, kita tidak akan pernah tahu kita ada di atas atau di bawah, ya kan? Jadi kita tetap harus berpikir gitu. Jadi bahasa captionnya mah adulting ya. nya eta Adulting. Tapi
adultingnya Iki seru, apa berat, apa challenging, apa? Sebenarnya challenging mungkin ya, tapi ya aku berusaha untuk mensyukuri di setiap prosesnya, berusaha mencari berkah di setiap yang aku jalanin gitu. Karena apalagi sekarang, jujur aku ngerasa apalagi yang harus aku kejar gitu ya. Karena di satu sisi alhamdulillah Allah itu selalu ngasih rezeki itu terus berlimpah, Amin. terus didekatkan dengan orang-orang yang memang selalu sayang sama aku, keluarga aku gitu ya. Terus juga dari segi keluarga aku pribadi dengan Lini juga alhamdulillah bahagia selalu gitu. Jadi ya sekarang tuh aku lebih mikir gimana caranya aku tetap bisa produktif. Terus yang terpenting paling penting adalah bisa jadi bermanfaat dan berkah untuk banyak orang. Karena kan sekarang aku punya label sendiri. Gimana caranya harus mensejahterakan orang-orang di dalamnya kayak gitu sih. Amin. Tepuk tangan dong untuk Iki. Yes. Baru mulai udah deep ya. Iya, Baru mulai keren udah ya, deep keren. Baru 5 menit. Enggak, itu emang ngafalin skrip tadi. Oh, udah tadi Udah. di balik layar Jadi udah ada. sebenarnya itu kata-kata ngejan, kopi, chat ke aku. Oh, langsung. Ini ada baca juga di sini ya. Iya, Ada prompter sini. Ada prompter, iya. Oke. Nah, sekarang Jan kali ya. Oke, kenapa tuh? Jan kan sekarang kalau kita lihat banyak nih lagu-lagunya tentang percintaan gitu ya, galau-galau. Tapi bener nggak sih katanya belum pernah pacaran? Benar. Itu bener. Kenapa sih Ki Bener. pakai Itu kayak pakai ada ketawa gitu Ki? Iya. Iya aneh aja Jan gitu loh maksudnya. Yang ini ya fun fact sebenarnya tuh ada seseorang yang sudah wup. Sorry. Aduh, sorry. Ketahuan deh. Ini biar naik biar rame. Sorry. Kan gitu Ini Ki, biasanya orang-orang. tolong dikat ya gitu ya. Harus ada gitu. Dijawab itu. Iya gimana? Jadi kan biasanya orang kalau udah ada pengalaman pacaran gitu ya, baru terinspirasi gitu nggak sih? Kak Iki biasanya kalau ada kan pasti Mahal ini tuh jadi inspirasi gitu kan nulis lagu cinta. Ntar dulu, Iki dulu pertama kali pacaran umur berapa? Hah? 4 Jujur, ya? pertama kali 4 pacaran tahun. umur berapa? 4 tahun. Sebenarnya masih dalam perut juga aku udah ngecek. Iya. Enggak lah. Aku SMP, menganggapnya SMA. kalau SD juga. Heeh. Tapi kan itu cinta-cinta Yang official monyet. deh, yang official. Cinta-cinta Iya, yang monyet. official. Ya mungkin kalau official banget tuh SMA lah. SMA. Karena aku fokus pendidikan loh. Oh, Oh, pendidikan. Iya, nice. fokus di warnet. silakan Jan dijawab Jan. Gimana? Kalau aku, Jan? menurut aku nulis kebanyakan lagu-lagu aku kan soal percintaan ya. Kalau menurut aku karena seru aja sih. Seru aja. Dan kenapa bisa nulis soal tentang percintaan karena aku ngelihat dan mendengarkan cerita orang-orang sekitar aja kalau aku. Jadi terinspirasi dari Iki justru gitu. Iya, Iki dari cerita, oh ini dibikin Iki, lagu. atau dari cerita Ya, mungkin teman observasi. gitu. Observasi. Karena belum pernah mencoba, jadi bagaimana caranya bikin lagu dengan apa yang dia lihat, oh cinta itu seperti ini. Tapi aku yakin kalau misalkan dia udah punya pacar nih ya, akan jauh lebih luas. Pasti beda lagi kan experience sendiri sama Hal kecil deh, mengobservasi. kayak misalkan tiba-tiba pengen nganter pasangannya naik mobil, nyetir, kayak gitu. Gitu-gitu loh. Iya loh. Oh, jendela kiri tadi. Itu tadi. Iya. Jendela kiri Makanya judulnya. jendela kiri, kiri. padahal nyetir di kanan kan, kaca Iya, di kanan benar. harusnya kan. Iya, makanya. Berarti kan dia belum nyetir ya? Masih Berarti ditumpangin. lu numpang, Iya. nyetir. Kalau nggak dia pakai supir di belakang. Iya. Mungkin. Iya, Karena iya. kanannya masih kosong. Kanannya kosong bisa. Nanti kalau udah ada isinya boleh lah. Nah, itu lagi. Tapi berarti kan kalau pacar mungkin belum, tapi yang dekat ada gak? Enggak, belum. Jangan. Kalau ngomong belum, dipertanyakan nanti. Kalau ngomong ada, bingung. Ada lah, harus ada sih. Harus ada ya. ada ya. Ada. Oke. Tapi kalau menurut aku Enjan ada mah pasti ada. Pasti ada. Cuma kan balik lagi ke Enjannya. Yap. Dia soalnya tipikal orang yang pemalu gitu ya, pemaku. Semuanya. Malu ngaku gaji. Dia tuh pemalu banget. Terus jadi mungkin kalau aku ngegambarin dia itu adalah selain dia sekarang dengan enjoy dengan dunianya, seperti dia menikmati dulu kayak dia suka game, suka apa gitu loh. Tapi di satu sisi dia juga sudah merasakan bahwa kayaknya gua memang butuh seseorang gitu. Dalam dunia kutip percintaan aja nih Iki sudah memberikan apa ya petua-petua atau menginfluence lah gitu. Kalau di dalam dunia musik kan di rumah ada Iki, terus juga ayah seniman juga, ya kan saudara semua juga. Pokoknya di dunia entertainment lah. Ini membuat seorang Enjan tuh jadi mudah, jadi bisa ada nih gampang, ada yang ditanya, ada yang ini apa jadi malah terpressure sih Jan? Kalau terpressure enggak sih, kalau menurut aku malah seneng banget gitu kayak tambah lagi Aiki, ada ya kalau ada apa-apa, ada yang mungkin sesuatu yang belum pernah aku lakuin atau mungkin yang aku penasaran aku bisa tanya ke Aiki langsung atau ke Ayah, ini gimana. Kalau menurut aku lebih seru sih. Sharing lebih tepatnya kita tuh Sharing, sharing. ya. Bahkan jujur bahkan sekarang itu malah lebih banyak Enjan yang sering memberikan referensi musik ke aku, kayak tiba-tiba kayak kayaknya cocok musik ini nih, aku kirimin, Iya. ini aku Oh, kirimin. gitu. Iya, jadi kita sharing tukar lagu gitu.
ataupun Jan punya karya didengerin ke aku gitu loh. Jadi bukan yang malah yang senior ngasih ke junior, bahkan sekarang jadinya bisa timbal balik juga ya, bisa Karena kan berdiskusi akunya gitu juga ya. menyadari diri bahwa setiap zaman itu kan dari segi musik juga akan terus berubah. Makanya jika akunya juga harus mempersiapkan diri untuk bisa menyatu dengan generasi-generasi muda yang aku yakin mereka jauh lebih bisa mencari referensi lagu lebih bagus lagi, lebih apa, dan menurut aku butuh juga gitu. Iya, benar-benar. Ada kepikiran nggak sih pengen coba genre baru deh? Ada nggak yang belum dicoba tapi pengen? Ada, tapi dia udah Udah ongoing berhasil. nih? Oh, udah udah berhasil lah. Wah. Dia kan jadi ini lucu sih ceritanya tuh. Gimana? Belum. Oh, belum. Jadi dia tuh memang sebenarnya pure suka R&B pop, R&B gitu ya. Terus memang ketika aku tarik untuk fokus di Elvas Music, memang aku nge-create Jan, dan Jan juga suka gitu ya, bahwa aku pengen orang-orang mengenal Jan dengan organiknya Rizon Fadila seperti ini. Jadi aku suka nahan-nahan, sabar ya Jan, nanti ada waktunya memang Jan bisa mengeluarkan karya yang memang Jan banget gitu kan. Iya, Nah, dan dia tuh sebenarnya R&B pop, makanya waktu itu tuh tiba-tiba dia kan suka main game sama teman-temannya. Terus dia bikin lah satu lagu spontan bareng sama timnya, sama di gamenya itu. Terus sempat viral, FYP dan yang lainnya. Nah, terus aku sebagai menaungi Elvas Musik kan aku ngeliat, wah ada peluang nih, bagus nih, aku bilang gitu kan. Bisa akhirnya, nih, iya, bisa, akhirnya aku iya. berusaha inisiatif lah, Jan mau nggak aku produserin buat anak-anaknya, judulnya Seketika lagunya. Dan menurut aku itu R&B banget, dan di situ Jan nge-challenge diri dan bagus banget, lagunya ciptaan mereka juga. Iya. Gitu. Plusnya tiba-tiba pas aku dengerin ke Lini suka, dan Lini malah mau ikut bareng nyanyi di situ. Oh, jadi kali Duet ini ada sama di situ Lini juga? ada, Featuring sama lucu Lini. banget ceritanya gitu. Padahal cuma tadinya iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang doang, tadinya. ya udah kita bikin serius lagu Seketika ini, kita bikin, terus kita dengerin ke Lini, sayang lagu Jan bagus banget sama anak-anaknya. Ini coba pas didengerin, ih bagus banget sayang, kapan rekamannya besok? Ya udah aku ikut ya, aku mau nyanyi di lagunya. Iya, tiba-tiba gitu. Seru Itu min satu. Enak ya, di rumah semua bisa nyanyi. Iya, gitu kan. gitu ya. Ada lagu oke Ya kita nih. sebagai Elvas Music label ya seneng Iya, ya. seneng banget lah. Lini Langsung mau dapet ikut semua. Ya udah sayang, bener. thank you honey. Gitu. Tapi berarti kalau misalnya kan Iki kan udah nyemplung duluan ya, berarti kan ya kurang lebih udah ada pengalamannya, udah tahu lah gitu ya selah-selahnya track kayak gimana. Sementara Enjan baru. Dan Enjan ini kan masih kayak, Enjan mana nih? Enjannya itu loh, Enjannya Iki gitu, Enjannya Rizky Febian gitu. Sebenarnya itu malah menjadi simbiosis mutual friend ya, simbiosis mutualisme juga ya, karena saling berkolaborasi malah di belakang itu ya. Iya, Iya. tersatu itu. Cuman aku senangnya adalah ketika pas pertama kali Injan keluar, aku senangnya adalah respon orang-orang di luar sana, memang sebelum dia bernyanyi pun dia sudah mempunyai market tersendiri. Benar. Karena dia, benar. aku senangnya, ya ini balik lagi didikan dari ayah tuh memang luar biasa gitu Iya. ya. Jadi sebelum dia mempersiapkan terjun ke dunia yang dia suka, dia jajal dulu semua yang ada di The Entertain, dulu. biar Dulu dia ya. nggak kaget, nggak shock, dan ketika lu sudah ready di tempat yang nantinya lu mau, lu udah punya peluru semua. Iya, Jadi iya. ketika Wow. Jan terjun ke dunia ini pun, kebetulan kan fansnya militan, orang-orang udah mengenal Rizon Fadila, jadi ketika dia mengeluarkan sebuah karya, sangat minim sekali akhirnya pembandingan itu, karena iya, Jan iya. pure dengan karyanya yang memang Jan banget, Jan banget. terus Jan juga nulis lagu sendiri Bener. tanpa embel-embel aku. Jadi menurut aku terbilang sukses lah saat waktu itu Jan keluar dengan sendiri gitu sih. Udah dipersiapkan lah ya gitu. Memang dari rumah kayaknya dari didikan ayah juga, mungkin ibu juga dulu turut serta gitu ya dalam mendidik sampai bisa ada di hari ini. Tapi pasti kan mungkin di perjalanan karir ya adalah ya Iki juga pasti up and downs-nya gitu mungkin, dan beberapa fase-fase yang mungkin sempat menjadi pukulan juga gitu. Ada nggak sih yang dititipin ke Enjan nanti bounce back-nya gini ya, atau gimana caranya supaya Enjan nih jangan sampai down banget gitu Iya. loh. Ya kalau aku sih selalu nekenin ke Jan bahwa yang namanya di dunia musik itu kita tidak pernah ada yang tahu, dan bahkan tidak pernah ada pemikiran gimana caranya ketika bikin lagu harus viral, bikin lagu harus boom, nggak ada sama sekali itu kamusnya di dunia ini gitu ya. Karena menurut aku di dunia musik itu udah kayak warteg konsepnya. Bener dong. Orang tidak akan mungkin setiap hari makan lauk, tempe, jengkol terus. Gitu. Orang pasti akan berdatangan ke warteg dengan menu yang berbeda. Besok pengen ini, besok pengen itu. Makanya itu tugas kita sebagai musik, gimana caranya. Yang terpenting adalah satu, tetap berkarya. Karena kita tidak pernah tahu karya mana yang akan nantinya direspon oleh orang gitu. Betul. Kita nggak pernah tahu loh. Ada loh yang lagu aku ada yang misalkan udah rilis setahun, Iya. tiba-tiba booming lagi. Ada lagu yang baru rilis
tiba-tiba jadi sesuatu, ya itu juga berkah. Jadi menurut aku bonus lah kalau untuk tiba-tiba lagunya direspon banyak orang. Tapi setidaknya menurut aku Enjan juga sudah mengerti ketika rilis lagu tapi orang-orang menghargai dia, orang-orang merespon positif dengan karyanya, itu udah jauh lebih bahagia. Jalanin apa adanya aja sekarang mah, dan yang terpenting kan tetap ikutin zaman ya. Iya, Gitu, bukan berarti kita ketika rilis udah diem aja enggak, tapi kita juga tetap memikirkan dari segi strateginya, dalam artian gimana caranya agar kita nge-reach orang-orang yang ada di media TikTok. Gimana caranya kalau kita nge-reach orang-orang yang di Instagram karena algoritmanya berbeda. Ya, makanya Tetap ditugaskan Explore terus. Iki sekarang ngomong gini kayaknya mungkin gara-gara udah punya label sendiri kali Ki ya. keren ya. Keren ya? Keren banget ya. Aku aja gak nyangka ngomong apa tadi. Gak nyangka ya, lupa udah ya. Gak tahu. Lupa. Kalau Enjan nih sekarang, Enjan tuh sekarang berapa tahun Jan umurnya? Aku 19. 19 ya, 19 tahun. Udah punya karya sendiri, udah dikenal banyak orang, udah punya income sendiri juga. Sama udah punya SIM belum? Udah punya SIM belum? Udah. Udah? Lah. Udah punya SIM. Berarti kalau punya SIM dia bisa duduk di Kan? depan ya. Iya. Balik lagi. Jendela kanan udah Kanan. bisa. Itu lagu kedua lah. Lagu kedua, Lagu oke. kedua ya. Tapi bagus itu lucu. Bisa tahu. Judulnya jendela, Iya. jendela kanan. Karena kita penasaran apa yang ada di jendela kanan, jendela kiri, kita Iya. bisa penasaran. Iya kan? Betul. Boleh ditunggu ya, kita Ditunggu tunggu ya. ya. Jendela kiri aja sih judulnya. Temanya tentang Terus? memang mengharapkan ada seseorang yang nantinya bisa duduk di samping kiri. Bener. Iya. Jadi nyetir sendiri, ntar video klipnya gini masih kosong gitu ya Ki ya. Iya. Kosongnya sampai ending. Tapi ini kan walaupun 19 tahun sudah beberapa tahun berkarya nih Jan ya. Kamu kan suka merasa nggak sih kayak, aduh aku tuh masih kayak anak-anak, aku tuh masih belum bisa, masih ada nggak tuh perasaan-perasaan kayak gitu? Apa udah kayak karena disiapkan gitu ya sama keluarga, sama ayah, jadi kayak udah siap banget gitu? Atau masih ada minder-mindernya, masih ada aku tuh belum bisa gitu? Nah kalau kayak gitu kayaknya emang aku masih ada deh, karena aku tipikal yang overthinkingan gitu. Jadi kalau ngelakuin sesuatu, apalagi baru, pasti ini kayaknya nggak bisa deh, enggak deh gitu. Tapi untungnya orang sekeliling aku yang Iya. yakinin aku, enggak coba aja dulu, bisa gini. Jadinya sekarang terbiasa gitu. Iya mulai terbiasa ya. Terus iya. kan juga di Airfast Musik di tim memang ada dikhususkan tim yang memang dedicate sama Enjan keren. juga. Oke. Yang memang nemenin Enjan, tahu maunya Enjan seperti apa, tahu kala ketika memang Enjan lagi semangat bikin karya itu kayak gimana. Jadi kita juga gimana caranya bikin nyaman Enjan biar Enjan tetap bisa kreativitasnya tetap jalan gitu. Strategi begitu tuh apakah manifestasi, wow bahasanya, manifestasi Rizky Febian selama di industri nggak sih Ki? Kan karena kan Iki kan juga udah merasakan awal lah, sekarang segala macam gitu. Jadi dipraktekin gitu ke Iya. Jan. Makanya sebenarnya karena mungkin aku 4,5 tahun di major label dulu. Terus sekarang hampir 5 tahun di label sendiri. Iya. Jadi aku udah tahu banget up and down-nya seperti apa. Terus aku akhirnya bisa belajar banget lebih dalam juga ternyata sistem label itu seperti apa. Jauh lebih mengenal lagi orang-orang label to Iya. label, jadi banyak belajar. Maka sebenarnya manifestasi Enjan kenapa ada di Airfast Musik pun itu adalah bentuk pembelajaran buat aku, karena one day aku harap si Airfast label ini juga, Airfast Musik ini bisa menaungi banyak talent nantinya. Karena itu tujuan aku, gimana caranya aku pengen jadiin bikin wadah besar biar bikin jadi berkah untuk orang banyak gitu loh ya. Karena kan dulu juga aku pernah ada di titik dimana ketika ngebayangin dulu zamannya orang pengen sampai ada di Jakarta, pengen didengar lagunya tuh sesulit itu, gitu ya. Jadi aku Iki banget ya dulu gitu ya. dikasihin CD, ditaruh di ujung, gitu. Jadi kayak aku pengen kayak amin gitu. Jadi aku pengen benerin dulu sistemnya. Nah makanya aku guide Enjan juga biar berharap tim yang aku punya bisa terus mengevaluasi tim, bisa terus grow up. Jadi one day ketika aku punya talent-talent lain tuh aku udah siap dan ready. Karena satu alasannya, karena aku pernah ada di major label dan mungkin perlakuan waktu itu ada yang mungkin kurang mengenakan buat aku. Nah aku nggak mau bisa dapat di Enjan nantinya amit-amit atau nggak di talent-talent lain, aku nggak mau, makanya kayak gitu. Ya yang bagus-bagusnya diterapkan, yang enggak-enggaknya jangan sampai kejadian gitu. Ya, Tapi semuanya memang itu atas didikan orang tua, selain almarhumah mama gitu ya. Terus ayah juga selalu menitipkan lah bahwa gimana caranya ketika kita ada di dunia yang kita suka tuh tetap harus bisa saling menghargai semuanya sih gitu. Wise banget ya sekarang itu mah. Bapak-bapak itu dapat gitu ya. Bapaknya Keren ya. Bapak muda dapat ya. Iya. Nggak tahu aja di rumah Gunang Ninong sama Iya Selina. bener sama. Di rumah mah udah jadi wayang aku. Nggak disuruh Selina, disuruh ibunya. Iya bener, tetap aja jadi diri sendiri lagi ya. Iya iya. Silakan Tapi Andrea. ya kayaknya kalau udah jadi bapak tuh ada
sistem Vibe-nya ya? iya gitu Iya, ya. Ini iya. bapak-bapak nih sebelah kita. Vibe-nya. Karena kita di Apit bapak-bapak emang Jan. Jadi Izin. terasa ya. Izin. Obrolan anak, Izin, istri, izin. tadi membenahi sistem tuh kayaknya emang part of dari sisi kebapaannya Aiki ya. betul. Kerasa nggak sih di rumah sekarang jadi berubah gitu? Ini lebih kebapaan gitu Aiki. Kerasa lah, biasanya main game bareng tiba-tiba, Iya, Jan nggak nggak bisa bisa dulu ya. Jan, tar dulu Jan. Iya, dulu tuh tiap hari pasti sampai begadang bareng, main game, main apa. Sekarang karena udah ada Selina dan udah nikah juga jadi nggak bisa. Jadi curi-curi waktu aja. Curi-curi waktu aja. Tapi kan masih fun lah, Iki kan masih fun. Masih fun, Bapak masih muda mah masih fun. Iya, masih bapak muda, Bapak muda banget. iya. Biar kayaknya fun juga gitu. Pasti fun lah. Gak tua-tua banget lah, gaya-gaya dikit bisa ya. Iya. Masih up to date kok. Masih up to date. Masih, Oke. masih. Ini kan kalau di rumah nih, berarti ya walaupun berbeda-beda, tapi kan semuanya ini kan adalah di dunia entertainment, iya nggak sih? Iya, bener lah. Dari Ayah, Semua. Iki, Putri ya. dan Putri, Iki juga dapat Ipar juga entertainer juga semua gitu ya. Ini berarti kalau di rumah tuh yang diomongin tuh apa sih? Beneran ngomongin dunia entertainment juga apa kalau di rumah mah enggak ya? Oh, kita di rumah itu ngomongin ini, Saham ya? Apa kayak misalkan dolar gitu? karena entertain, jadi kita ngebahas kayak kira-kira hari ini 7 artis yang sedang on the spot kali ya. versi keluarga ya. Ribet banget kayaknya kalau Kan soal itu kan menjadi passion ya, semuanya tuh udah nyemplung. Kalau di rumah masih ngebahas kerjaan Enggak, sama sekali. Enggak ya? Sih, kita emang Kita, seru-seruan aja. kita tuh kalau aku mungkin karena aku anak pertama, jadi aku kadang berusaha untuk mengawali gitu dari segi hal apapun kayak kegiatan gitu, ngajak lebih gimana caranya aku yang mengajak. Kadang yang aku happy-nya adalah kadang dari sosok Lini yang tiba-tiba mengingatkan aku kalau aku terlalu lupa. Kayak misalkan, sayang kamu udah lama nggak ketabun, sayang kayaknya kita harus kasih waktu yuk buat adik-adik. Main gitu Iya, ya. jadi hal-hal yang kayak gitu. Dan kebetulan karena memang aku sama Lini juga satu frekuensi, jadi ketika ketemu sama adik-adik juga ya udah nggak ada memikirkan kayak kita lepasin dulu, kayak seakan-akan lepasin dulu deh dunia entertain dan yang lainnya, biarkan kita jadi diri kita sendiri, bercanda, main game bareng gitu. Gitu Oke, sih. tetap jadi keluarga lagi aja gitu Iya. ya. Walaupun ntar pas keluar mah Iya, kerja-kerja begitupun juga. ayah ya, termasuk ayah ya. Iya, Jadi iya. ketika dia bisa di saat dia menjadi sosok figur ayah, dan di saat ketika memang kita lagi quality time, dia juga berusaha untuk menurunkan egonya dia untuk jadi deket sama kita, bercanda sama kita, main sama kita gitu sih. Jadi tetap ya di rumah ya kayak Bener. keluarga pada umumnya aja gitu betul. ya. Sama Sama, kok, iya. Nggak ada beda-beda. Ayah di rumah nggak ngelawak, nggak gitu. Iki juga nggak nyanyi mulu. Nggak nyanyi mulu. Nggak nyanyi mulu ya. Emang tukang beca ngegoes terus di rumah. Enggak sih, iya Iya, sih. Tukang capek cukur juga. emang nyukur Enggak di juga rumah. sih, ya main-main sama Ngapain? keluarga aja. Enggak Iya, lah. kalau nggak anaknya botak-botak semua ya. Iya, Cukurin terus. rapi. Dikurin Dijadiin terus. katalog anaknya. Banyak fotonya. Oke, kita ke industri lagi kali ya sekarang. Yo. Kita ke industri lagi. Ki, tadi bilang di major label pernah, sekarang juga bikin sendiri. Terus ada yang mau kutip, jangan sampai kejadian di Enjan atau entar di talent-talent lainnya gitu. Emang kutip yang mau sistem yang kayaknya mau dibenerin atau yang kayak spill dong, apa yang kayaknya tuh mungkin semoga ini nggak kejadian lagi deh gitu. Biar orang-orang tuh tahu industri musik tuh kayak gimana gitu, Ki. Mungkin aku lebih menegaskan ke Enjan kayak perihal hak-hak yang memang seharusnya jadi miliknya gitu. Contoh, kayak misalkan Enjan pun di Arvas Musik, tapi kita tetap ada di hitam di atas putih yang memang mana hak Enjan yang seharusnya Enjan. Nah, itu hal-hal yang memang menurut aku sensitif gitu loh. Kayak perihal royalti, terus juga cara treatment dari pihak Arvas Music ke si talentnya, ke Enjan ataupun ke aku. Karena aku memposisikan dua posisi, selain aku yang punya Arvas Music, tapi di satu sisi juga aku talent dari mereka. Jadi kayak membenahi dari segi dalamnya sih. Karena aku memikirkan kalau misalkan kita nanti banyak talent juga, kita juga harus memikirkan kenyamanan si merekanya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Iya, iya. Jadi bisa berkontribusi ke industrinya juga. Iya. Andrea punya pertanyaan, katanya ini udah seru-seruan nih sekarang ya. Pertanyaan yang Let's seru. go. Apa? Oke, ini jadi kita mau ngomongin benda-benda kali ya, Oke. benda-benda nih. Oke. Boleh dong kita di-share kira-kira apa 3 hal terakhir yang di-check out dari e-commerce dari Aiki sama Enjan? Apa yang terakhir di check Aku out? Tadi awal kalian nanya-nanya kita check up. Nah, Nge-check up kita dong. dibacain. Iya kan kita harus tahu sehat apa enggak. Benar. Hari Iya. ini. Terus yang kedua tadi ngobrolin tentang karir-karir, cek apa kira-kira? Cekcok. Cekcok. Pasti cekcok. Karena ada perdebatan membahas, Iya. emang iya Ki Emang kayak gitu? iya? Iya. Ta- Ini sekarang Set, check iya, out. iya. Set dipancing-pancing cekcok, nggak cekcok juga. Iya. Masih Ternyata akur. tetap akur. Kita udah coba Akur. ngecek di rumah, oh enggak akur. Enggak. Sekarang Iya. check out. Check Check out. out. Oke. Apa yang di check out Ayo, terakhir? apa? Coba. Aku masih ingat
Apa tiga aja? Tiga aja. Aku beli sabun muka. Sabun muka, oke. Terus sama ini fidget spinner. Fidget Enggak, spinner? pencet-pencet gitu. Jadi aku kalau di rumah, aku tuh mikir gini kayak, oke nih kalau aku lagi main game terus mati, aku kesel kan. Aku orangnya keselan. Aku harus punya sesuatu yang bisa aku mainin biar aku nggak kesel. Ini loh kayak stress release gitu ya. Melampiaskan gitu ya, buat apapun itu, melampiaskan. aku beli yang keyboard gini. Dengar-dengar dibawa terus di kantong ya? Enggak. Itu buat main game doang itu. Nggak yang dipencet-pencet squishy gitu nggak? Ada itu Iya. Ferdi tapi kalau itu Lego juga. Lego ada gitu-gitu. Aku mainan sih kalau aku buat Mainan. stres doang kalau aku. Oke. Satu lagi. Satu lagi paling ini ya baju. Baju. Ini belinya pas promo baru. nggak? Nggak. Enggak. Enggak ya? Kalau kayak mereka mah nggak lihat promo ya Andrea ya? Nggak perlu. Kalau kita mah nungguin Pakai jam lah, ya. Kita udah kan kemarin lumayan. Lumayan ya? Kita juga manusia. Iya. Masa perkara gara-gara kita Rizky Febian John Padilla ada diskon 30% kita nggak mau? Mau ya? Iyalah. Mau kalau mau kasih link aku, mau nggak pakai link aku ya? Boleh. Affiliate. Iya, boleh. Oke. Iya, Jadi iya, tadi iya. beli apa aja? Beli itu mainan. Tandain biar nanti ada linknya. Ya, biar aku tahu nih kalau mau kasih link apa. Iya. Sabun cuci muka. Kayak sabun cuci Cuci muka. Sama tadi satu lagi baju ya. Baju. Kayak. Ki apa Ki? 3 barang. Aku sih karena udah kebapaan sekarang udah kartu One Piece. Oh, kebapaan. Itu kebapaan banget. Berapa harganya? Spill. Nggak ada berapaan kan itu Spill. per box Ini gitu dong. spill ada harganya. Siapa tahu ada affiliate-nya loh. Iya loh, yang rare ya. Segitu, adalah segitulah Ada, pokoknya. iya. Terus juga paling selain itu juga sama baju karena lagi coba Baju buat tuh ngerapihin baju kayak Oke. outfit daily karena kan aku tuh tipikal orang yang kadang baju itu aja terus dimarahin sama nyonya awal ini. Tolonglah kamu rapihin. Paling ya udah baju terus Kalau Iki beli baju bisa online ya Ki ya? online. Kayak nggak harus nyobain gitu nggak? Ya, Bisa ya? karena kan memang Oke. postur aku model. Kan udah jadi perfect ya. Oh, udah perfect Bos. postur model tuh jadi cuman ngukur kayak gini doang nih. Oh, gue Iya. udah tahu nih Oh, segini. sama. Enggak, Dua. kalau Iya. bahkan setahu aku ya Ki, kalau misalnya ada baju yang dipengen dia cuma gini doang nih, HP-nya diginiin. Oh, bisa. Oh, iya benar. Udah pasti bagus soalnya kan. Kan tuh kan ada modelnya. Ya ini sama lah sama modelnya, udah pasti. Jadi cuma udah oke, baju, baju. aku Set, ngaca set, terus set, aku nah, gini. set. Terus aku zoom kan. Set. Ah kegedean nih. Gitu. Iya, Jadi, terus kalau dia mau diginiin, syek, kepegangan. Oh, sulap. Sulap. Oh, Om Deddy. Baju, terus Baju apa lagi? tadi ya. Udah sih aku kebanyakan itu paling kartu One Piece, baju terakhir ya. Satu Apa? satu lagi. Ada nggak yang belum nyampe? Ada nggak yang masih OTW? Hah? Yang kan suka gitu kan, seminggu berapa hari gitu. Aku ada suka random juga soalnya kadang mainan Selina. Dia suka banget kucing, jadi kadang apa yang bagus buat dia ya udah aku beli. Buat saya Yang murah-murah aja. Ih bener. Kalau di e-commerce murah-murah bener. Iya, gitu. Barang apa yang setelah jadi suami atau punya Selina, dulu mah nggak kepikiran dah beli ini, sekarang beli apa? Ki? Banyak pasti. Ya peralatan bayi Peralatan apalagi. bayi ya? Dulu tuh aku sampai dimarahin Lini karena aku orangnya terlalu santai kali ya. Heeh. Sayang kamu tuh ini kita udah berapa bulan katanya tuh kita udah harus siapin sekarang. Ya udah ayo apa aja belanja Pas lah. sebelum lahiran Iya, sebelum ya. lahiran Heeh. belanja tuh. Buset, ternyata ya baju bayi bisa ratusan ribu. Padahal segede gini. Baju kita yang gede bisa puluhan ribu. Bener. Baju bayi ratusan ribu. Apalagi ibunya kan fashion banget. Jadi ketika kalau misalnya kita ke store, salah satu store baju bayi, ibunya tuh udah langsung, nah nanti baju ini, celana ini, sepatu ini. Oh Gitu. langsung Iya. from head to toe Ada satu outfitnya set udah gitu. langsung ada. Jangan dikotor-kotorin banget Ki, ntar bisa di pre-love. Iya. Aiki setelah 10 tahun nih ya udah berkarir. Kira-kira apa sih investasi terbaik yang Aiki rasa udah dilakuin gitu? Misalnya buat karirnya, buat Iya. musiknya, yang mungkin sekarang bisa diterapin juga buat Jan. Investasi yang menurut aku sampai sekarang bisa aku share tuh ya di setiap karya-karya aku sih. Karena menurut aku karya itu sepanjang masa. Nah target aku itu makanya kalau ditanya nih, Iki udah sukses atau belum? Aku ngerasa belum. Karena menurut aku tingkat ini dalam banget. Ini boleh jadi FYP. Boleh. Boleh lihat kamera. Ngomong lihat kamera ya. Ngomong lihat kamera. Menurut aku sukses aku itu adalah ketika nanti aku sudah tiada, tapi karya-karyaku masih tetap dikenal. Sadis. Wih. Langsung disambung, diedit. Set, gitu. Iya. Ya, maksudnya ya kan tujuan aku tetap pengen gitu ya, karena pengen memperjuangkan juga hak-hak aku gitu kayak karena untuk generasi lain nantinya mungkin entah itu nanti Selina jadi apa juga kita nggak tahu, tapi setidaknya udah apa ya, udah nanem lah dari sekarang kayak gitu sih. Nah, ngomongin plan kita kepo banget, Andrea ya. Plan apa yang lagi disiapkan sama kalian berdua? Boleh yang berdua, boleh yang sendiri-sendiri, boleh gitu plan.
Kalau Jan dulu mungkin. Kalau aku, alhamdulillah kan aku baru rilis ya, jadinya aku sekarang lagi mau fokus ke promo lagu aku aja kalau sekarang. Yang Sama seketika. next single, yang Iya, seketika. Terus dia juga kan udah ngumpulin lagu-lagu next single. Kalau Iki? Alhamdulillah aku sekarang deket-deket ini juga aku lagi proses abis beres proses pembuatan soundtrack film, dedicate untuk satu film, terus juga untuk nge-challenge diri aku aja. Aku nggak pernah nerima, aku nggak pernah berani, tapi ketika aku ngelihat sinopsisnya bagus, terus ceritanya tentang ibu, jadi kayak wah ini kayaknya relate banget nih dengan aku yang ditinggalkan ibu, jadi kayak yaudah aku dedicate untuk bikin satu karya dari nol untuk si film tersebut. Terus juga sambil ya buat persiapan album nantilah gitu. Jadi sekarang lagi bangker-bangker lagu, lagi nyiap-nyiapin lagu, sharing-sharing juga kan Jan sama. Jadi setiap abis demo Jan dengerin gitu. Banyak dong banging kalian berdua tuh banyak ya? bareng kali Ya alhamdulillah. Banyak ya kayak ini Yang lu mau sulit, nggak ini mau iya, kita kasih? tapi Gitu kan ya? yang sulitnya untuk memilah ketika kita sudah punya benang merah album Iya. misalkan. Jadi kayak kita harus wah kayaknya ini nggak masuk, ini nggak masuk. Udah rapi, tiba-tiba bikin lagu baru. Wah kayaknya ini bagus, comot yang ini, comot Beda yang lagi itu. gitu ya? Ya harus kayak Diotak-atik. gitu. Ya, itulah Gimana sih itu seniman gitu proses ya. kurasinya? Biasanya dari sekian banyak gitu karya-karya. Aku biasanya mengikut sertakan orang yang memang awam, dalam artian awam tuh yang memang tidak ikut serta di saat pembuatannya. Makanya kadang mengikut sertakan tim, orang marketing, orang editor, kita kumpulin, kita dengerin satu-satu. Menurut mereka mana yang suka kita bikin top 3-nya, habis itu kita kurasi lagi, atau enggak dengan cara uniknya aku biasanya kalau misalnya tiba-tiba aku ketemu temen game di online, aku dengerin. Sumpah? Gitu? Iya. Jadi pengen main game? Iya, siapa tahu tahu kita ketemu spill ya. kita. Iya. Aku dengerin gitu, atau enggak lagi syuting apa atau apa, coba dengerin dong lagu aku yang ini enak nggak, agak kurang ini ya udah kita list gitu. Ada yang bisa bilang nggak enak? Ya kan itu manusiawi. Manusiawi. Iya sih. Mungkin kan lebih ke kayak wah ini terlalu berat Bener, Ki. bener, Wah bener, ini kan bener. takutnya orang nggak relate Iya, gitu. benar. Sekarang mau berusaha untuk bikin yang sedekat mungkin Iya, apa yang iya. sedang kita rasakan. Betul. Dan juga gimana caranya lagu itu bukan jadi hanya sebuah curhatan aja, tapi gimana caranya bisa mewakili orang-orang yang di luar sana kan gitu ya. Betul. Susah kan soalnya Iya, kayak iya. misalkan kita mau ngomongin tentang galau aja ngesab lagi banyak putus. Banyak banget ya. Putus juga Putus banyak banyak lagi banget. karena apanya Iya. gitu. Jadi Nah, tugasnya berarti dari situ. terbuktinya adalah setiap kali Iki atau Enjar manggung ini pasti banyak banget yang relate, pasti banyak banget yang udah hafal lagunya. Dan yang pengen relate, yang pengen nonton Iki manggung lagi, yang paling dekat adalah satunya di Bigu Festival. Yes. Nah, Silakan deh Kak, kasih tahu. Kasih tahu Kak, kasih tahu aja. Coba deh. Jadi guys yang Iya. mau nonton gitu ya, pengen ngelihat langsung nanti Aiki di bulan depan, tepatnya di Bigo Festival nih di Stadion Madia GBK tanggal 4 dan 5 Juli 2026. Jangan sampai kelewatan. jangan sampai kelewatan. Ki itu kalau mau tampil di festival gede, persiapannya beda nggak sih Ki sama kayak misalnya di private event apa di mana gitu kan festival gitu, Ya. line up gitu Iki itu line up. Aduh, biasanya aku tuh bosenan orangnya. Jadi kadang per berapa bulan biasanya aku ganti aransemen. Oke. Kadang atau enggak aku tiba-tiba nge-challenge si tim aku tiba-tiba di atas panggung, tiba-tiba aku minta chord apa, bikin lagu spontan sama penonton. Oh, Aku iya. suka banget, seru banget. Itu langsung on Langsung on the bener-bener. spot di acara. Jadi kayak tapi aku lihat crowd. Nah, makanya aku senangnya tuh ketika crowdnya enak gitu ya. Dan aku beberapa kali di Bigo Festival, Iya, oh wow. penontonnya crowdnya itu Best very ya. nice, Wow, very nice. very nice ya. Kayak berkomunikasinya seru, apalagi konsepnya pada duduk seru gitu. Jadi Piknik kayak soalnya. iya, piknik. jadi kayak Iya. kayak kita ngerasa deket Intimate gitu ya. Pernah waktu itu saya di Bigo salah ngomong. Oke, di lagu penantian mari kita loncat bersama, mereka dudukan. Gimana ya? Terus aku bilang, Berdiri nggak ya? sambil duduk juga nggak apa-apa. Jadinya gini dong, gini ya. Oke, berarti pasti dipersiapkan Pasti, pasti pastinya. disiapkan pasti. berbeda gitu ya. Iya. Konsepnya harus ganti-ganti tiap Iya. manggung, apalagi nih yang Iya, seru. kadang gitu. random, karena kan alhamdulillah lagu juga udah banyak. Kadang sekarang tuh udah pusing di titik dimana kalau manggung, duh mau bawa lagu ini, tapi lagu ini sayang. Sombong Kadang udah amat. 10 lagu, tapi lagu ini kurang enak kalau dibawain. Iya, Tapi pinter-pinter kita. Kadang di panggung juga setlist siapa. Bener. Tiba-tiba aku minta ke Iya. ke sequencer aku gitu ya, tiba-tiba bilang ganti lagu ini, ganti lagu ini. Karena harus mikir crowd. Kayak aku harus mikirin kayak Cocokannya gitu.
si penontonnya lagi enak apa gitu. Jangan tiba-tiba aku kasih lagu slow, takutnya orang turun lagi. Jadi harus mikirin lagu. Kayak DJ ya Ki ya? Iya, kan, kita harus nggak mikirin gitu ya? crowd gitu. Iya, Tapi berarti musisinya harus siap semua. Itu literally musician begitu. Musician. Iya. Musician. Makanya bersyukurnya aku sama Enjan adalah karena kita sudah dikenalkan dulu dunia entertain sebelumnya. Benar, Jadi public speaking kita jadi belajar. Bisa, iya. Ketemu sama orang kita ngobrol enak, cara ngontrol penonton juga jadi gampang, kayak gitu sih. Jan kalau lagi nonton Aiki di panggung gitu ya, yang dipelajarin apa yang di ini? Gitu. Ini Banyak banget. gitu. tips-tips Dari yang life changing gitu buat Jan. Aku pasti dari cara interaksi sama penonton, interaksi sama penonton. Terus dulu tuh aku kaku banget kalau itu. Dia tuh matung gini nih, kayak gitu. Jadi pas kelar nyanyi digotong gitu, tetap kaku, dia tetap gini. Dia aja, makasih gitu ya. Iya. Kan karena Dia kan gerak tadi kalau ada yang ngasih receh. baru diambilin. Kecering, ganti gaya doang tapi. Enggak lah. Kayak manusia silver dong. Karena kan dulu-dulu awal-awal malu-malu banget gitu. Tapi habis itu dia belajar, mulai bisa ngelit. Gitu. Karena kan udah punya band sendiri. Benar. Oke, gitu. satu apa tadi berinteraksi. Set apalagi yang suka kamu catat dari Aiki? Ini, betul interaksi itu ya hitungannya. stage Stage act juga. stage act-nya Aiki gitu-gitu. Terus aransemen sih aku suka-suka banget sama aransemen Aiki, musik-musiknya. Itu yang aku lagi belajarin. Gitu, 3 itu. Seru banget Tapi ya. kalau Jan sendiri gimana akhirnya menemukan kalau Jan tuh gini, beda sama Aiki gitu kayak Iya. ada yang terinspirasi tapi tetap pasti pengen punya warnanya Pastilah. sendiri Iya, gitu pasti kan. punya Apa referensi tuh tersendiri. menemukan kayak kalau gue tuh gini. Nah itu sih aku kalau sekarang masih nyari-nyari dan diniruin Aiki juga susah sih karena beda sendiri kan, karakteristiknya emang beda. Jadi kalau sekarang aku masih belajar aja nyari enaknya aja gitu. Yang penting fun dan enjoy. Ya, terpenting tuh kitanya yang di atas stage juga nyaman. Karena kalau kitanya udah nyaman, orang kelihatan juga kan yang nonton juga, gila ini orang asik sendiri gue dijamin. Apa sih gitu ya? Iya. Enggak, kalau kitanya nyaman, enjoy juga kan orang kayak, wih asik banget nih kayak gitu. Ikut ke bawah sih. Ikut ke Aso. bawah. Kan, Iya. asa nih. Crowd juga sebagai Benar. kita kan yang nonton nih di bawah. Benar, Jadi kita jadi ikut pengen ikut juga, bergerak iya. gitu. Dan pastinya sih proses Enjan ini juga harus dinikmatin banget karena ya walaupun proses tapi tetap aja pada menikmatin kok, pada demen gitu, Bener, pada makanya suka gitu. titip Iya. aku ke Nya tuh lagi di momen-momen ini tuh nikmatin banget. Dalam arti nikmatin tuh nikmatin di setiap kamu lagi bikin karya, nikmatin di setiap lagi prosesnya walaupun misalkan Nya lagi ngerasa aku lagi kayak gini, nggak apa-apa. Cari jalan dengan sendirinya gitu loh. Cari opsi-opsi yang biar kamu nge-distract, biar kamu nggak bosen, nggak jenuh, nggak apa gitu loh. Bener-bener kayak dinasihatin abang ya. Iya, Kayak dinasihatin kayak, iya bener-bener dinasihatin sama abang gitu. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya. Thank you so much. Sama-sama, Kak dan Adi, thank Jan. you, Kak. Thank Terima you kasih banget. banyak. Semoga obrolannya selalu bermanfaat dan kita akan ketemu lagi nanti pasti di episode Check Sound Podcast selanjutnya. Terima kasih. See you. See you.